Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kedudukan bahasa Indonesia resmi ditetapkan dalam konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai negara yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di lingkungan di perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Yang ketiga, bahasa komunitas tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan yang lain. Yang keempat, bahasa media massa. Penyampaian berikut lewat media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Yang kelima, bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekuatan hukum. Pada pasal 36 dalam Undang-Undang 1945 berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan dan kesatuan hukum yang kuat digunakan dalam urusan kenegaraan dan urusan tata pemerintahan. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan. Informasi yang disampaikan oleh sebuah kalimat harus memenuhi unsur penulisan yang utuh sehingga terbentuk sebuah kalimat yang padu terhadap satu dengan yang lainnya. Yang kedua, keparalelan. Kalimat yang memiliki imbuhan pada predikat lebih dari satu harus memiliki jenis imbuhan yang sesuai antara satu dengan lainnya. Yang ketiga, kelogisan. Suatu ide kalimat dapat dengan mudah dipakai dan penulisannya sesuai dengan esaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam akibat juga harus memiliki hubungan logis dan masuk akal. Yang keempat, kehematan. Gunakan kata-kata secara hemat namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Yang kelima, ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu atau sesuai dengan sasaran. Yang keenam, kecermatan. Kalimat efektif harus cermat. Bagi teman-teman dan adik-adik yang baru lulus SMA, SMK, yang masih bingung mencari tempat kuliah dan mau mencari tempat kuliah yang terjangkau dan fasilitas memadai namun dengan tenaga pendidik profesional, saat ini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang biasa dikenal dengan UNPI. Kampus kita mempunyai program studi yang pertama Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Pertanian, yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang keempat Fakultas Hukum, dan yang kelima Fakultas Teknik, dan yang keenam Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mencari tempat untuk kuliah, mari mendaftar bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.